STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ahibbatul kiram, para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh dan juga beberapa jaringan yang memungkinkan untuk bergabung dengan radio Syiar Tauhid Aceh, kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan kenikmatan yang Allah Tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, yang Allah karuniakan kepada diri kita. Sungguh begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam kenikmatan tersebut kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melewati setengah perjalanan kita pada bulan Ramadan pada tahun yang penuh diberkahi ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita, memilih kita di antara hamba-hamba yang lain untuk menyelesaikan setengah dari perjalanan pada bulan Ramadan tahun ini, dan tersisa setengah lagi yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa terus menyelesaikan visi ibadah kita pada bulan yang penuh berkah ini sampai pada akhir dari bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, betapa banyak kita melihat pelajaran-pelajaran di sekitar kita. Di antaranya adalah bahwa ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kesempatan kepada mereka sedikit kenikmatan pada bulan yang penuh berkah ini. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita yang ketika hendak memasuki bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggil mereka. Kemarin mungkin ada di antara saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita mungkin, yang masih biasa bergaul dengan kita. Bahkan ada yang sholat bersama dengan kita, sholat, apakah itu sholat tarawih, membaca Al-Quran bersama kita. Tapi di sebagian bulan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mendahulukan memanggil mereka ketimbang kita. Nah, kita ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang masih diberikan kesempatan ini untuk terus bisa melanjutkan visi misi kita
dalam beribadah kepada Allah, dalam mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya, bekal menuju akhirat, maka kita harus memanfaatkan sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sampai mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan. Tapi belum tentu kita masih bisa menyelesaikan hari ini dengan sempurna. Sampai sore nanti. Tidak ada yang menjamin. Apalagi sampai di penghujung Ramadan nanti. Nggak ada yang menjamin akan hal itu. Maka sisa waktu pada saat ini, detik ini yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, mari kita menggunakan waktu kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk terus menambah, meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sungguh Ramadan yang kita lalui ini merupakan waktu-waktu yang begitu singkat. Dari awal Ramadan menuju hari berikutnya, tanpa terasa kita semua melalui hal tersebut. Padahal baru kemarin kita merasakan kayak baru masuk Ramadan, satu Ramadan. Akan tetapi sekarang tanpa terasa saja sudah melewati setengah daripada bulan Ramadan tersebut. Perasaan baru kemarin hari Jumat. Lah hari ini sudah hari Jumat lagi. Gak terasa jemaah yang dirahmati Allah. Maka Ramadan tersebut, bulan yang penuh berkah ini, terus berjalan dan terus berjalan. Tanpa kita sadari. Tanpa terasa. Maka oleh sebab itu mari kita memanfaatkan waktu yang sedikit ini, waktu yang singkat ini, dengan betul-betul memanfaatkan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal kita, kebaikan kita, amal soleh kita. Karena memang itulah salah satu ciri-ciri akhir zaman yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yaqumu sa'ah hatta yataqarraba az-zaman." Tidaklah akan terjadi hari kiamat sampai waktu tersebut akan terasa begitu singkat. Mungkin ada di antara kita yang merasa baru kemarin memasuki bulan Sya'ban, ataupun ketika awal Ramadan kemarin, kita seakan-akan merasa, subhanallah, seakan baru beberapa bulan saja berlalu dari bulan Ramadan, sudah memasuki Ramadan kembali. Ya. Itulah gambaran akhir zaman yang telah dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidaklah akan terjadi hari kiamat hatta taqarraba zaman, kecuali waktu dengan waktu yang lain tersebut akan terasa begitu sempit, begitu singkat. Jadi tanpa terasa, ya rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin rahmati Allah, kita mungkin faham bahwa bulan yang begitu singkat ini, bulan Ramadan yang begitu berkah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal soleh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam kemudahan-kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sungguh rugi seorang hamba apabila dia telah mendapati bulan Ramadan,
Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dia untuk memasuki bulan Ramadan, dia tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Syaqiyyu 'abdun idza adraka Ramadan thumma insalakha min wa lam yughfar lahu. Sungguh binasa seorang hamba. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada umatnya. Padahal kita ketahui, ya ayyuhallazina rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW merupakan sosok yang begitu mulia, yang begitu agung, yang tutur, ucapannya begitu lembut. Bahkan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam dihina, diejek, ya. Kalau kita melihat sirah beliau ketika berdakwah di Taif, ya, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran, akan tetapi tidak sedikit pun keluar dari lisan-lisan beliau ucapan yang mengandung caci-cacian, ucapan yang mengandung doa akan kejelekan terhadap orang yang sudah berbuat kezaliman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki jiwa yang begitu mulia, moral yang begitu agung. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan kepribadian tersebut, dikarenakan rasa cintanya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya, beliau memperingatkan dengan kalimat yang tegas, Syaqiyyu 'abdun, sungguh celaka orang tersebut, sungguh celaka hamba tersebut. Beliau menggunakan peringatan ini dikarenakan apabila orang ataupun seorang hamba tersebut melalaikan apa yang telah dikhabarkan oleh Allah tabaraka wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hamba tersebut tidak betul-betul memanfaatkan, maka betul-betul benar sungguh celaka seorang hamba tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syaqiyyu 'abdun, betul-betul celaka seorang hamba tersebut idza adraka Ramadan, apabila hamba tersebut diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kekuatan sehingga dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Banyak di antara kita yang mungkin karena penyakitnya dia tidak bisa menjalankan Ramadan tahun ini. Tapi kita diberikan kesehatan, kita diberikan akal pikiran yang sehat, kita diberikan tubuh fisik yang kuat. Maka sungguh itu merupakan sebuah kenikmatan yang begitu besar yang diberikan oleh Allah, dan kita pun dipertemukan kembali dengan Ramadan. Kaum muslimin dirahmati Allah, kemudian kata Rasulullah SAW, celaka bagi seorang hamba apabila dia dipertemukan dengan Ramadan, tsumman salakha min, kemudian dia berlalu dengan Ramadan tersebut. Hari pertama berganti dengan hari kedua, terus silih hari berganti, Allah masih memberikan kesempatan kepada dia untuk terus memperbanyak amal, untuk terus beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai menyelesaikan visi bulan Ramadan ini, sampai tiba dia di penghujung bulan Ramadan ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walam yughfar lah. Akan tetapi seorang hamba tersebut sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan. Sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kesehatannya diberikan oleh Allah, kekuatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa hidup sehat,
kuat sampai menjelang akhir bulan Ramadan. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, walam yughfar lah. Akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kaum muslimin dan rahmatul Allah? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada dia lalai dalam beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dia lalai dalam memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk membaca tilawah Al-Quran. Dia lalai dari berinfak. Sehingga dia menyibukkan dirinya dengan aktivitas-aktivitas duniawinya. Dia tidak berpikir bahwa waktu yang singkat ini ternyata itulah kenikmatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Padahal ya ikhwah rahimana wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya menggambarkan kepada kita bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hambanya. Lalu kalau ada di antara hamba yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dosanya, maka itu sungguh termasuk hamba tersebut orang-orang yang merugi. Orang-orang yang celaka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang kata tersebut kepada seorang hamba itu, celakalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di dalam bulan Ramadan ini futihat abwabul jannah. Pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah tabaraka wa taala. Wa ghuliqat abwabun nar. Dan begitu pula pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu mudah. Seharusnya begitu mudah kita untuk melakukan sebuah amalan kebaikan. Seharusnya begitu mudah untuk kita mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Antara bulan Ramadan satu dengan bulan Ramadan yang lainnya, maka sungguh di antaranya terdapat pengampunan dosa-dosa kita. Banyak Allah jadikan wasilah kepada kita untuk agar dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala berikan wasilah-wasilah pengampunan dosa tersebut, kita tidak bisa memanfaatkan wasilah itu, kita tidak bisa menjadikan momen tersebut untuk agar dosa-dosa kita bisa terampuni, agar dosa-dosa kita bisa dihapusi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaqiyyu 'abdun. Sungguh kita termasuk hamba-hamba yang merugi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini sampai di penghujung Ramadan, kemudian kita mendapatkan bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, kita mendapatkan buah daripada Ramadan tersebut, yaitu menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Kita selalu memohon kesehatan kepada Allah, begitu pula kesehatan kepada keluarga-keluarga kita, sehingga kita dipilih di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan surganya kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada diri kita masing-masing. Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.